Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan Bunda di hari Rabu 12 Agustus 2020. Kita mau belajar tematik. Membaca basmalah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, siapkan buku dan alat tulisnya. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, berbagai sumber energi. Masuk di pembelajaran 5, halaman 37 sampai 42. Lalu, untuk pencapaian pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca dan menyimak pemaparan guru, teman-teman dapat memahami pengertian sumber daya alam dengan baik. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan mengenai sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, teman-teman dapat menyebutkan contoh perbedaannya dengan tepat. Lalu, dengan memahami penjelasan guru mengenai cara menyelesaikan soal penaksiran, teman-teman dapat menyelesaikannya dengan lancar. Lalu, materi hari ini, mengenal sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, menyelesaikan soal penaksiran. Lalu, teman-teman masih ingat kemarin kita sudah belajar apa ya? Ya, betul teman-teman. Nah, Bunda tanya dulu nih, apa teman-teman tahu apa sumber daya alam itu? Jika menyimak dari video yang kemarin, teman-teman pasti tahu apa itu sumber daya alam. Lalu apa saja sih sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Oke, kita simak ya. Dan Bunda pertama ingin mengingatkan dulu, sumber daya alam itu bisa disebut juga dengan SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Apa ya? Yaitu sumber daya alam yang tidak habis atau punah jika digunakan, karena sumber daya alam ini dapat diperbaharui, dapat didaur ulang, tumbuh, atau dapat dibuat kembali. Lalu sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan, karena proses pembuatan kembali memerlukan waktu yang lama. Nah, di sini Bunda punya macam-macam sumber daya alam dapat diperbarui. Yang pertama ada air, batu, hewan, ombak, matahari, tumbuhan, angin, dan tanah. Lalu dari sumber daya alam tidak dapat diperbarui ada apa saja? Minyak bumi, batu bara, besi, intan, aluminium, gas alam, emas, dan logam. Nah, dari slide yang tadi teman-teman hitung gak ya berapa macam sumber daya alam tidak dapat diperbarui? Ayo, ada berapa tadi macam-macamnya? Iya, ada 8, betul. Nah, sekarang Bunda tanya, kalau angka 8 kita bulatkan ke puluhan terdekat menjadi berapa ya? Ya, betul, menjadi 10. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai penaksiran. Penaksiran adalah mencari nilai terdekat dari hasil operasi hitung melalui pembulatan. Nah, teman-teman harus tahu konsep pembulatan yang sudah dijelaskan kemarin sama bunda-bundanya. Nah, konsep pembulatan adalah mencari bilangan yang memiliki nilai terdekat dari suatu bilangan yang diinginkan. Ada pembulatan menuju puluhan terdekat. Lalu dengan mencari pembulatan menuju ratusan terdekat dan pembulatan menuju ribuan terdekat. Nah, untuk memahaminya, simak ya contoh berikut. Contoh yang pertama,
2.136 ditambah 3.756. Kita bulatkan dulu. Jadi 2.000 ditambah 4.000 sama dengan 6.000. Lalu yang kedua, 879 dikurang 156. Kita bulatkan. 900 dikurang 200 sama dengan 700. Yang ketiga, 23 dikali 47. Kita bulatkan dulu. 20 dikali 50 sama dengan 1000. Lalu ada contoh yang kedua nih, soal cerita. Jumlah murid SD Lab School VIP UMJ 389 siswa dan jumlah murid SMP Lab School VIP UMJ 137 siswa. Taksirlah seluruh jumlah muridnya. Pertama kita buatkan dulu. 389 menjadi 400, 137 menjadi 100. Lalu kita jumlahkan. 400 ditambah 100 sama dengan 500 siswa. Total dari SD dan SMP Lab School VIP UMJ. Nah, semoga contoh ini membuat teman-teman mudah untuk mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak dan menonton video hari ini. Akhir kata dari Bunda Tata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman.